Frida Yakub Sinaga dengan NIM 1903068081 dan teman saya Putri Rotua Boru Haryanjah dengan NIM 1903061129 dari Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan, Sistem reproduksi, sistem sirkulasi, sistem saraf pusat, dan sistem urinaria pada ayam jantan. Tractus digestivus atau sistem pencernaan pada ayam. Sistem pencernaan pada ayam dimulai dari cavum oris. Makanan dan minuman masuk melalui cavum oris. Di dalam cavum oris terdapat kelenjar saliva yang mengandung enzim yaitu enzim amilase serta maltase. Setelah makanan masuk ke dalam cavum oris, makanan akan didorong masuk ke dalam esofagus. Dan dengan adanya saliva tadi, makanan akan semakin mudah masuk ke dalam esofagus. Setelah dari cavum oris, makanan masuk ke esofagus. Di dalam esofagus terdapat gerak peristaltik yang membuat makanan bergerak ke bawah sampai masuk ke crop. Crop merupakan pelebaran esofagus yang terdapat di antara proventriculus dan cavum oris. Setelah makanan masuk ke dalam crop, makanan akan disimpan sementara. Di dalam crop, makanan dilunakkan oleh getah yang dihasilkan oleh pembolok dan bakteri yang menghasilkan asam. Setelah dari crop, makanan masuk ke dalam proventriculus. Di dalam proventriculus terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga makanan menjadi mudah dicerna. Enzim yang di dalam proventriculus yaitu asam klorida serta amilase. Dari proventriculus, makanan masuk ke dalam gizzard. Di dalam gizzard terjadi pencernaan secara mekanik. Gizzard memiliki otot yang kuat. Di dalam gizzard terdapat grit sehingga mampu menggiling makanan dan makanan menjadi lebih halus. Setelah dari gizzard atau ventriculus, makanan masuk ke dalam intestinum tenue. Intestinum tenue terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum yaitu yang pertama sekali dari saluran yang pertama kali dapat dari ventriculus. Duodenum memanjang membentuk huruf U. Duodenum berfungsi untuk penyerap air, natrium, serta mineral lainnya. Di samping itu, terjadi penguraian nutrien kasar berupa pati, lemak, serta protein dengan bantuan enzim. Enzim-enzim yang ada dalam duodenum yaitu tripsin, amilase, dan lipase yang berasal dari pankreas. Yang selanjutnya yaitu jejunum. Jejunum adalah bagian tengah intestinum tenue yang menghubungkan duodenum dan ileum. Jejunum berfungsi sebagai tempat penyerapan zat makanan yang paling besar pada ayam. Setelah dari duodenum, makanan masuk ke dalam ileum. Di dalam ileum, makanan yang tidak tercerna akan disalurkan lagi ke dalam sekum. Di dalam sekum terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Sekum pada ayam ada sepasang berada di sisi samping ileum. Pencernaan selanjutnya yaitu pada intestinum rasum. Intestinum rasum berfungsi merombak sisa-sisa makanan yang tidak tercerna menjadi feses. Di dalam intestinum rasum juga terjadi absorpsi kembali air yang banyak pada usus besar atau intestinum rasum yang berguna untuk mengatur keseimbangan kandungan air pada tubuh ayam. Setelah sisa-sisa makanan yang tidak tercerna selesai diproses dari usus halus atau intestinum tenue, makanan dibusukkan di dalam intestinum rasum. Setelah dari intestinum rasum, feses atau kotoran dikeluarkan melalui saluran kloaka. Selain organ-organ yang tadi, terdapat juga organ tambahan yang membantu proses pencernaan pada ayam, yaitu hati,
empedu, serta pankreas. Organ-organ tersebut menghasilkan getah empedu dan juga enzim-enzim yang digunakan dalam proses pencernaan makanan. Baiklah, saya akan menjelaskan dengan sistem reproduksi. Yang pertama adalah testis. Testis ayam berbentuk seperti biji buncis dengan warna putih kekeriman. Testis terbungkus oleh dua lapisan tipis transparan, lapisan albumin yang lunak. Selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis. Epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju cauda epididymis. Yang ketiga adalah ductus deferens. Ductus deferens jumlahnya sepasang. Saluran deferens dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas merupakan sperma dan testis, sertakan bagian bawah merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut saluran deferens. Saluran deferens ini akhirnya bermuara di kloaka pada daerah protodium yang berseberangan dengan urodium dan coprodium. Yang terakhir adalah kloaka. Kloaka adalah untuk melindungi alat reproduksi. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem sirkulasi. Yang pertama adalah nares externus. Yang kedua adalah cavum oris. Rongga mulut ya. Yang ketiga adalah glotis. Glotis itu penghubung antara cavum oris dengan laring. Keempat adalah laring. Kelima adalah pulmo. Di dalam pulmo terdapat alveolus. Sistem saraf pusat atau sistem nervosum pada ayam. Yang pertama yaitu cerebrum. Cerebrum terdiri dari hemisfer cerebri, lalu lobus olfactori di sini, kemudian ada cerebellum. Setelah itu medula oblongata, dan di dalam ada medula spinalis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem urinaria. Yang pertama adalah ren sinister dan dexter. Yang kedua adalah ureter. Dan yang terakhir adalah kloaka.